kembali tinggal di rumah di Bandungan ini membuat aku bisa mensyukuri hal-hal yang waktu kecil belum sempat aku syukuri. Aku Erik, pekerjaanku sehari-hari kita ada private dining di Bandungan di rumah ini namanya Stories My Garden. Aku tinggal di sini dari kecil bersama papa mama dan juga kita sekarang ada Muffin. Terus di rumah kita ada juga yang membantu Mbak Tia untuk membantu Stories My Garden dan juga kebun. Dulu kalau ngomongin tentang plan karir, dari dulu aku tinggal sudah di rumah ini yang dikelilingi dengan ya kita tinggal di desa lah. Jadi dari dulu mindsetku adalah untuk pergi ke luar negeri, pengen nyobain lifestyle yang berbeda, pengen masuk ke kota. Terus abis itu ya plannya di sana untuk stay terus lompat-lompat ke negara-negara lain. Tapi waktu kemarin terakhir di Belanda tahun 2023, aku kerja di sana setahun. Terus kebetulan sering ketemu sama tamu-tamu yang either ada Indo bloodnya atau punya past main-main pernah ke Indo atau gimana, yang selalu komentar tentang kalau aku explain makanannya terus aku bilang udah Indonesia, dia bilang kayak your country is really beautiful, I've been to Sumatera, I've been to Kalimantan, it's amazing, bla bla bla. Sedangkan aku belum pernah. Jadi aku merasa kayak I'm not a good representative buat Indo lah. Jadi gara-gara ngelihat banyak kayak tamu menceritakan Indo versi mereka, aku jadi pengen lah untuk balik tahun 2024 itu aku full hanya untuk setahun untuk traveling, dan yang funding travelingnya dengan buka Stories My Garden lagi. Tahun 2024 bulan Maret atau April tiba-tiba rame banget. Akhirnya terus kayak oke, ini kayaknya nggak bisa buat main-main nih, harus diseriusin nih. Karena customer udah mulai marah nih kalau aku nggak balesin chat gitu-gitu kan. Dulu masih paling seminggu cuma ada tamu 1-2 udah rame. Sekarang sehari 3. Jadi kita ada perbedaan pace-nya lah. Jadi waktu itu aku awal-awal belum siap, terus lama-lama kayak oke, kayaknya ini perlu diseriusin ya. Akhirnya sekarang kita sudah jalan tahun ke-2 semenjak aku pulang dari Belanda. Jadi kalau ditarik dari awal itu mungkin kayak tahunnya pun kita masih rancu. Kita nggak tahu ini mungkin bangunan tahun 1950 atau 60. Karena 60 keluargaku yang the first original family-nya pindah ke Belanda. Jadi keluargaku itu dari yang kita tinggal di sini sama tantenya mamaku, which is aku manggilnya Oma Bun. Nah, rumah ini dari kakaknya Oma Bun, namanya Lim Chaiti. Dia dokter di Semarang, dan ini dulu sempat jadi kayak weekend house-nya mereka gitulah. Terus abis itu mereka pindah ke Belanda, diturunkan ke adiknya, terus lalu baru ke omaku. Omaku masuk ke sini tahun 70-an, 80-an. Kita pun masih sangat abu-abu informasi tersebut. Tapi keluargaku masuk sini papa mama tahun 1998. Terus aku lahir tahun 2000. Jadi aku dari kecil memang tinggal di rumah ini. Waktu tahun 98 papa mama masuk ke sini tuh belum di rumah ini. Rumah ini main building ini yang tinggal di sini omaku. Terus kita tinggal di pavilion belakang di mana aku tinggal sama papa mama dan kakakku. Tahun 2020 Om Amun meninggal di usia 100 tahun. Barulah kita mulai memikirin harus rumah ini atau rumah itu. Dengan banyak pemikiran, ngobrol sama Pak Ari, akhirnya mending kita decide di satu rumah, difokusin. Akhirnya kita stay di sini. Kita masuk kembali ke rumah ini di 2021. Point of view customer Stories My Garden ya. Saat gate dibuka, masuk itu ada kebun yang mengelilingi rumah. Lalu habis itu masuk melalui veranda, ada teras sedikit. Buat biasa orang nongkrong dulu sebelum misalnya mau dining di dalam. Terus masuk, itu di sisi kanan ada living roomnya, first living room. And then kita di sebelah kirinya ada dining roomnya. Di sebelah kiri dining room kita ada secondary living room, ruang TV, ruang keluarga, ruang nyantai. Baru habis itu ada kamarku yang di sebelah kirinya lagi. Lalu kalau masuk kembali ke tengah, kita ada dapur yang berdekatan dengan dining room, di mana orang bisa nonton juga aku masaknya gimana. Terus baru kalau ke sisi yang kanan lagi itu baru area
private lah buat tempat tidur papa mama, tempat tidur kakak, terus juga untuk kamar mandi mereka, itu yang di private areanya. Itu proses renovasi dimulai saat waktu itu aku masih kerja di Belanda. Jadi semua obrolan itu based on Zoom. Jadi kayak bangun subuh ganti-gantian untuk ngomongin tentang rumah. Kita terus pengennya Pak Ari seperti apa, pengennya keluargaku seperti apa, pengenku seperti apa. Kita harus cari titik tengahnya lah. Kayak contohnya saat kita ingin menambah lubang. Kita ada penambahan lubang, itu juga melalui perdebatan yang cukup panjang karena kayak, wah ini it's a big thing gitu loh. Apakah oke nggak ya? Takutnya gimana lah. Akhirnya melalui banyak perdebatan dan ngomong diskusi, akhirnya kita yain dengan oke, kayaknya lucu juga. Terus habis itu kalau dari sisi eksterior sebenarnya nggak ada major things, semua masih sama. Paling ada sedikit di penambahan cover talangnya Pak Ari, terus ada juga di atapnya dari warna putih, terus sama beberapa minor details yang kayak kayunya dikembalikan ke warna kayu, kayak di kusen-kusen jendela, di beberapa pintu itu kita kembalikan ke warna kayu aslinya begitu. Tapi kalau untuk penataan teras, plafon, lampu, semuanya masih sama, hanya kayak dulu lampunya nggak tengah, sekarang semua ditengahin. Oh, kita belum tahu as tengah tuh apa. Sekarang semuanya harus presisi begitu. Tapi kalau misalnya dari dapur, memang rombakannya cukup banyak karena menyesuaikan sama kebutuhan kita. Untuk kamar mandi juga ada rombakan yang cukup banyak, tapi dengan perombakan dapur dan kamar mandi kita tetap mengusahakan menggunakan barang-barang yang dari dulunya sudah ada di rumah, atau kita mencari yang umurnya sama dengan rumah. Jadi kayak kamar mandiku pintunya dicariin pintu jati yang dari rumah lama dengan umur yang sama supaya nggak aneh, nggak awkward, tiba-tiba kontras banget gitu kan. Jadi proses renovasi itu sekitar 7-8 bulan. Itu yang terakhir direnovasi, yang terakhir selesai itu kebetulan kamarku, karena kita ada pembuatan furniture yang Pak Ari sebut furniture itu jadi kayak sebuah bahasa arsitekturalnya dia menambahkan bangunan di dalam bangunan. Jadi ada satu bahasa arsitektur yang dari kamarku nyebrang sampai seharusnya ke kamar mama. Tapi waktu itu stop di ruang tamu karena kayaknya terlalu eksperimental untuk papa mama. Akhirnya kita stop di sana, tapi itu kayak ada rumah di dalam rumah dengan atap yang tingginya sama, levelnya sama, yang nyebrang ke setiap ruangan. Jadi itu karena kita sudah punya banyak sekali furniture dari zaman dulu, kita nggak mau beli furniture baru. Tapi at the same time kita mau bikin built-in. Gimana caranya tetap rapi, tapi tetap pakai furniture lama. Akhirnya dengan si furniture-nya itu sama Pak Ari, dimasukinlah furniture yang lama. Jadi kita nge-built-in tapi pakai barang lama dengan surrounding yang baru. Dan mostly itu kita pakainya plywood. Karena aku suka looks-nya, and kita nggak pakai finishing. Jadi semuanya masih raw. Cuma pelitur clear aja. Sadly, growing up di sini, karena aku dari kecil lahirnya di sini, aku tidak pernah merasa spesial untuk growing up. Jadi kayak ya normal aja, karena this is all I know about living ya waktu itu ya di rumah seperti ini. Dimana kalau kita weekend, ya kalau orang-orang di kota kan nge-mall, kita main ke sungai. Aku kadang-kadang minggu pagi suatu hari kayak Pak Parwo waktu itu ngajakin ayo naik ke atas gunung, terus kirain mau jalan, ternyata dia bawa kudanya untuk kita naik ke atas bukit belakang rumah. Terus kita ke tanah tetangga nyolong bambu buat dibikin mercon bumbung, terus main ke sungai, main sama marmut, main sama kelinci, hal-hal yang kayak gitulah. Nah aku dari kecil karena tetanggaku semua juga ngelakuin itu, jadi ya menurutku normal-normal aja gitu loh. Sampai aku mulai pindah ke Salatiga, terus kayak oh ternyata tidak senormal itu. Pindah ke Bandung, ketemu sama anak-anak yang dari Jakarta, dari Bandung, ngomongin tentang childhoodnya, wah jauh nih nggak normal. Terus abis itu aku pindah ke Belanda, di mana aku tinggalnya di kamar yang mungil, yang kayak small apartment gitu, yang nggak ada kebun, nggak ada apa, kayak wah buset, kangen rumah. Ternyata selama ini aku dikelilingi privilege yang aku tidak sadari gitu loh. Nah barulah aku pulang dari Belanda untuk kesini, baru kayak wah ternyata kebunku bagus ya, ternyata enak ya tinggal di Bandungan, oh ternyata sawah bagus ya. Karena dari dulu ya kita take it for granted kan, karena ya this is all I know gitu. Jadi saat bertambah tua, udah mulai exploring ke tempat-tempat lain, tinggal di beberapa kota lain, baru kayak oh ternyata Bandungan memang nyaman lah.
98 ketika kita sampai di sini, kita tinggal di Rumah belakang. kamar Erik dulu. Oh ya. Karena waktu itu kita unplan untuk pindah ke sini, diundang Oma untuk temanin. Jadi kita tinggal di sini bertiga dengan Eki, kakak Erik. Sembari kita tinggal di kamar ini, kita juga renovasi di rumah belakang. Setelah itu rumah renovasi di belakang selesai, baru kita pindah di belakang. Jadi kalau melihat dari sisi luar sebetulnya tidak ada perubahan. Ketika kita hadir di 98 sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Dan bukan sesuatu yang mudah untuk kami waktu itu pindah ke sini. Kami membayangkan kalau kami tinggal di sini dan kami anak-anak nanti sekolah di Ambarawa yang paling dekat gitu tuh, Ambarawa tuh rasanya jauh banget gitu. Kami masih merasa kayak di Bandungan ada apa ya, kayaknya mau beli jajan aja mesti pergi jauh ya gitu. Kita nggak ngerti kalau oh ternyata di sekitar sini nih ya kita mudah untuk dapetin apa yang kita butuhkan gitu. Dan akhirnya seneng. Masa kecilnya Erik di rumah ini. Jadi Erik ini dari kecil ya seperti anak-anak pada umumnya, dia main dengan tetangga, temennya banyak, dia suka kumpulin orang. Terus dia kadang bikin tea time. Di sini kan dulu Oma tamunya banyak. Nah, suka memasak kan untuk tamu-tamu itu, dia selalu memperhatikan. Duduk dekat orang yang lagi giling bakmi atau lagi ngupas nanas, itu tuh dia selalu ngeliatin sampai kelar. Atau lagi cuci-cuci piring atau apa tuh dia selalu ikut bantuin gitu. Tapi kalau terus akhirnya dia memasak, kami sampai SMP mungkin kita baru kayak mungkin ya dia suka masak gitu, karena terus minta dibeliin keju lah. Aku pengen bikin pizza, boleh minta keju, dibeliin keju, dia bilang. Ya ternyata begitu prosesnya. Setiap ini dia mau coba bikin ini, atau mama boleh minta sedikit ayam, nanti tahu-tahu dia bikin katsu atau apa. Kalau seingatku ketika Erik kecil dia ngedrive karena dia tinggal di sini, sementara kalau pas dolan ke Semarang, ke Jogja, dia lihat ada Kentucky, ada Pizza Hut. Nah kalau udah di sini dia kepengen mau cari kemana kan jauh ya. Jadi waktu itu kita juga nggak ada kendaraan waktu itu. Jadi itu yang ngedrive dia, terus kepengen untuk memenuhi keinginannya ya itu. Jadi dia interest untuk membuat keinginannya itu. Jadi Stories My Garden itu a private dining house. Kita dulu sempat menyebutnya restoran, tapi memang ini bukan restoran, ini adalah rumah. Tapi kenapa bisa menjadi seperti ini settingannya? Setelah aku looking back to all the photo albums and everything, sebenarnya Om Abun sudah men-start ini jauh sebelum ada Stories My Garden. Jadi Om Abun itu tantenya mamaku, dia tinggal di sini sendiri dan hidupnya dia diserahkan untuk NGO. Dia banyak pelayanan, dia bikin panti asuhan, dia bikin buat panti jompo, ada juga yang buat yang mental illness, ada yang juga buat orang tunanetra. Jadi kehidupannya dia fully hanya untuk ngurusin NGO-nya dia. Nah, rumah inilah yang dijadikan sebagai rumah pertemuan, rumah buat bertamu, dan rumah ini sudah sering didatangi tamu-tamu, banyak tamu. Jadi punya banyak piring, punya cutleries yang mencukupi. Jadi waktu kita nge-start Stories My Garden pun, it's not something new, it's just our tradition. Tapi bedanya tamunya dulu kita kenal, sekarang beberapa kita udah gak kenal. Startnya itu sebenarnya sudah di start dari om aku dari zaman-zaman sebelumnya, saat dia inviting all those people ke rumah. Terus hospitality-nya berbeda, dimana kalau di kampus kan ada keuntungan, ada COGS and everything. Sedangkan di rumah ya kamu nge-treat tamu, kembali lagi hospitality rumah, nge-treat tamu gimana tamunya happy, pulang tetap happy, mereka puas. Bukan ngomongin tentang revenue hari ini berapa, itu belakangan. Itu pasti tetap harus kita pikirin, tapi the core value of hospitality-nya di Stories ya core value yang sudah Om Abun tanamkan years before Stories My Garden bahkan punya nama.
Jadi sebenarnya itu semua tidak sengaja. Jadi semua naturally karena growing up kayak monkey see monkey do lah. Kayak aku melihat keluargaku seperti apa, saat ada tamu bagaimana mereka nge-treatnya, pasti udah pada pasang-pasang tenda buat bikin dapur di luar. Ntar ada datang tuh kerat-kerat piring, sendok, ntar cuci-cuci di belakang. Nah, growing up to those kind of things sudah menjadi terbiasa akan ada tamu di rumah. Pasti, dan aku cucu terakhir, jadi selalu yang kayak sana ngasih teh, ngasih kopi, bikinin apa, bikinin. Nah, jadi jiwa untuk hospitality-nya kalau orang sini bilangnya latin, kayak latinnya sudah ada dari kecil, dibibit lah aku waktu kecil untuk kayak ketemu tamu ngasih, kalau isi air jangan penuh-penuh banget nih gelasnya, supaya itu hal-hal kayak gitu dari kecil sudah unsubconsciously, is that the right word, masuk di otakku. Jadi ya hal-hal kayak gitu yang menurutku membuat kita sekarang seperti ini, karena ya dari dulu sebelumnya rumah ini memang sudah punya value-nya lah untuk memang buat orang berkumpul, dan settingannya kan emang sangat cocok untuk itu. Jadi untuk nge-start waktu awal Stories My Garden itu tidak susah sama sekali karena kita semuanya udah ada. So, September 2024 kami pergi ke Belanda dan kami berkesempatan untuk pergi mampir lah ke Spetters, tempat di mana Erik 1 tahun bekerja di sana. Sangat emosional buat kami. Kayak mendapatkan gambaran bagaimana Erik kerja di sana. Kayak apa ya? Kita ngelihat tempat kerjanya bagus, tapi kotanya kecil dan sangat sepi. Dan kita ngelihat Erik sendiri ya, dia mungkin punya teman-teman kerja, tapi kami kayak ngerasa ini Erik sendirian di sini ya, dia berproses sendirian di sini ya. Kalau perkara pekerjaannya mungkin sama-sama berat, tapi bedanya adalah tidak ada kami di sana. Dan kami di sini bisa tolongin. Kalau dia di sana, kita kadang diceritain ini mesti begini, ada pekerjaan gini. Terus kita di sini kayak yang gemes-gemes, kayak wah seandainya kita ada di sana, kita akan tolongin Erik gitu. Ya, tapi ya itu proses yang baik untuk Erik dan proses yang baik untuk kami juga. Karena begitu Erik pulang, dia punya banyak ilmu baru yang bisa dipraktekkan di tempat ini, dan kami belajar bener-bener. Oh gitu ya, maksudnya banyak sih yang pelajaran yang didapat, terutama untuk hubungan atau komunikasi ketika ada di dapur. Ada hal-hal yang ternyata ada hal-hal yang tidak perlu untuk diobrolin atau disampaikan, tapi ya semua harus fokus pada pekerjaan untuk mencari solusinya. Kadang kan kalau pas lagi masak gitu ada sesuatu terjadi gitu ya, mestinya tadi nggak gini. Itu tidak perlu. Jadi itu yang kita rem dan kita sekarang sudah tidak melakukan itu. Tapi oke, udah terjadi begini, kita mesti apa gitu. Jadi kalau nggak ada perubahan nggak usah diomong. Tapi kalau itu membawa perubahan baik, ayo kita kerjakan gitu. Ya itu pengalaman yang sangat berharga buat kita dan juga Erik yang sudah ngalamin gitu. Lebih appreciate apa yang Erik sudah perjuangkan selama ini. Stories My Garden itu punya dua kepribadian yang berbeda lah. Kita punya Stories My Garden saat di rumah, dan kita punya Stories My Garden saat pop up. Saat di rumah kita menyajikan makanan western, tapi westernnya pun sudah kita sesuaikan dengan lidah sini. Kalau customer ada yang tanya, pasti aku jawabnya dengan kita jualan makanan western medok. Jadi kayak steak, ya nggak mungkin salt and pepper doang. Kita bikin rasa sapi panggang tuh ya kayak taste-nya orang-orang ngemil makanan dengan flavor sapi panggang. Jadi harus tebel rasanya, harus ada rasanya, nggak cuma dagingnya aja. Sedangkan saat kita di luar, kita akan menjual sesuai dengan lidahnya sana. Jadi kalau di sini kita jualan western medok itu, kalau kita misalnya akhir tahun kemarin kita pop up di Amsterdam, kita jualannya CI, terus pakai daun pepaya, tapi karena nggak ada daun pepaya kita pakai burungkolnya sana, pakai kale, terus pakai sambal luat, pakai kuah balung. Jadi kita sangat menyesuaikan dengan customer-nya juga siapa. Karena kalau kita jualan western di sana aneh kan. Terus kalau jualan Indonesia di sini, tetanggaku makanannya jauh lebih enak daripada masakanku di Indo. Jadi sesuai dengan demand-nya lah.
Kita demand-nya tahu marketnya seperti ini, ya kita mainnya yang mengisi kekosongan. Nah, bagaimana orang-orang tahu? Mostly dari Instagram sih. Jadi kalau mau reservation dan macam-macam semua melalui Instagram. Harus H-3 terlebih dahulu kayak yang tadi aku jelasin. Jadi semuanya satu pintu dari Instagram. Saat pulang ke rumah kembali, baru bisa menyadari semuanya bahwa sangat privilege, sangat blessed with this kind of surrounding. Bisa tinggal bareng sama papa mama, kerja dari rumah, kalau capek tinggal tidur di kasur sendiri, masih makan makanan rumah. Jadi I know it's not a normal thing untuk didapatkan, apalagi di zaman sekarang susah untuk cari kerjaan, dan kebetulan diberkati Tuhan untuk mendapatkan keluarga yang suportif, surrounding yang suportif, dikumpulkan dengan ketemu orang-orang yang baik. Jadi bisa jauh lebih mensyukuri apa yang dulunya aku take it for granted. Apalagi waktu tinggal jauh dari rumah, sekarang bisa melihat hal-hal yang dulunya tidak terlihat indah. Kayak, oh cuacanya enak ya, nggak perlu pakai jaket terus. Oh mataharinya enak, oh sawahnya bagus, oh gunungnya bagus. Dulu hal-hal yang kayak gitu, I took it for granted. Karena sekarang sudah jauh dari rumah, terus kayak kembali lagi dengan mungkin lebih dewasa juga, jadi lebih bisa mensyukuri bahwa hal-hal yang seperti ini itu tidak seharusnya kamu take it for granted. It's something that you need to be grateful for.